Saya, Rani Fajarwati dengan NPM 19330005, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil observasi saya yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi alat-alat ukur fisika yang berada di lingkungan masyarakat sekitar. Dari observasi yang telah saya lakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, alat ukur fisika yang dapat saya temukan yaitu yang pertama, pressure meter. Pressure meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sistem pendingin kendaraan dan untuk memeriksa dari tutup radiator. Bagian-bagian dan fungsi dari pressure meter. Yang pertama yaitu pompa. Pompa berfungsi untuk menghasilkan tekanan. Yang kedua yaitu manometer. Manometer berfungsi untuk mengetahui tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Yang ketiga yaitu adapter hose. Adapter hose berfungsi untuk menghubungkan dengan adapter. Yang keempat yaitu adapter berfungsi untuk mempermudah pemasangan alat pada tutup radiator. Pressure meter berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sistem pendingin kendaraan dan kegunaannya untuk memeriksa kondisi dari tutup radiator. Cara penggunaan pressure meter untuk memeriksa tutup radiator. Yang pertama, lepas tutup radiator dari radiator kendaraan. Yang kedua, pilih adapter yang sesuai, kemudian pasang pada tutup radiator. Yang ketiga, tekan pompa sehingga tekanan melebihi tekanan spesifikasi pada radiator. Yang keempat, amati tekanan pada manometer alat ukur. Jika terjadi penurunan tekanan atau tidak saat katup tutup terbuka. Yang keempat, jika terjadi penurunan tekanan dan tekanan berhenti, maka keadaan katup baik. Kemudian amati manometer. Jika tekanan terus turun, itu menandakan adanya kebocoran pada tutup radiator. Cara penggunaan pressure meter untuk memeriksa kebocoran air pendingin. Yang pertama, lepas tutup radiator. Yang kedua, pasang adapter pada lubang tutup radiator. Yang ketiga, tekan pompa, tetapi jangan sampai melebihi tekanan spesifik karena dapat merusak sambungan pada sistem pendingin, contohnya sambungan selang. Yang keempat, amati apakah ada kebocoran atau rembesan air pendingin pada sambungan-sambungan di sistem pendingin. Yang kelima, jika terjadi kebocoran, segera lakukan perbaikan. Yang kedua yaitu manifold gauge. Manifold gauge yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan freon untuk memperbaiki AC atau kulkas. Bagian-bagian dan fungsi dari manifold gauge. Yang pertama yaitu high pressure gauge. Berfungsi untuk mengukur udara bertekanan tinggi dan terdapat katup manual atau hand valve berfungsi untuk membuka dan menutup 3 macam saluran pada manifold. Yang kedua yaitu low pressure gauge, berfungsi untuk mengukur udara bertekanan rendah. Dan terdapat 3 macam flexible hose atau selang. Selang berwarna biru berfungsi untuk menyalurkan udara bertekanan rendah. Selang berwarna merah berfungsi untuk menyalurkan udara bertekanan tinggi. Dan selang berwarna kuning berfungsi untuk menyalurkan udara yang terdapat di antaranya. Cara menggunakan manifold gauge untuk mengukur freon. Yang pertama, pastikan kran manifold tertutup sesuai dengan arah jarum jam. Berlaku untuk kran bertekanan rendah ataupun bertekanan tinggi. Yang kedua, bila posisi kran benar tertutup, pasang selang biru pada kran bertekanan rendah dan selang merah pada kran bertekanan tinggi. Pastikan memasang dengan benar. Yang ketiga, kancing kran sampai bunyi klik. Yang keempat, putar kedua kancing bertekanan tinggi atau bertekanan rendah searah jarum jam dengan benar dan tekanan dapat dilihat dengan mudah pada alat ukur. Prinsip
atau mekanisme kerja alat ukur. Prinsip yang digunakan manifold gauge adalah untuk membangkitkan tekanan prior pada saluran pendingin pada AC dengan cara menyambungkan selang berwarna merah ke kran bertekanan tinggi dan selang berwarna biru ke kran bertekanan rendah, serta selang berwarna kuning pada tabung prior. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa saya dapat mengetahui alat-alat ukur fisika yang berada di sekitar masyarakat dan mengetahui bagian-bagian dan fungsinya, serta cara penggunaannya dan prinsip atau mekanisme kerjanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.